ibu-ibu yang napi wastanya tergabung dalam satu wadah senam. Nah, yang dinamakan senam Jerman, Jeromani nih kan. Ya, itu kita ajak dan ternyata beliau mampu membawa visi misi kita menjadi juara satu. Kemudian dari segi footers, kita di samping juri yang sudah ditetapkan secara langsung, juga dilakukan melalui pemungutan napi wastane suara, anggaplah seperti itu dari masyarakat Buleleng. Ternyata kita dapat 400 sekian orang dan Nike berhasil meraih juara 3 kita dengan lomba yang sama. Kemudian yang kedua tahun 2023 kemarin Niki kita ikut lomba menyanyi generasi muda lewat paduan suara dan lain sebagainya. Nah, itu kita melibatkan adik-adik mahasiswa Undiksa dari berbagai fakultas yang ketika itu dibantu oleh Ibu Prof. Ketut Agustini. Beliau yang membantu kita FPK dan ternyata berhasil meraih juara 2. Jadi lengkap juara 1, 2, 3 tapi momennya berbeda-beda Bu Ayu. Nah, itu salah satu cara bagaimana mengeksistensikan FPK ini di tengah-tengah generasi muda. Jadi baru itu yang bisa kita kerjakan di awal tahun 2024 niki ya. Karena terbatas persoalan dana Bu Ayu. Jadi kita untuk mengikuti lomba-lomba niki berdasarkan kesadaran teman-teman di pengurus yang siap menyumbangkan dananya. Artinya ketika dia dapat dana, dia sumbangkan uangnya untuk membantu mensukseskan kegiatan anak-anak ini ke tingkat nasional. Jadi demikian yang bisa kita lakukan. Dari berbagai lomba yang diselenggarakan, ini kenapa tujuannya? Mungkin ada alasannya? Nah, lomba ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan tujuannya jelas, bagaimana agar seluruh komponen generasi yang ada di setiap daerah itu bisa menunjukkan bahwa mereka bisa bersatu. Makanya ketika kita lomba menyanyikan lagu Mars FPK niki, kita pergunakan pakaian dengan napi wastane struktur yang ada di organisasi kita yang terdiri dari berbagai etnis dan daerah. Jadi ya ada daerah Ambon menggunakan pakaian adat Ambon, Jawa, Bali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, niki kan tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Begitu juga ketika anak-anak Undiksa ikut terlibat di dalam lomba ini juga menggunakan identitas yang berbeda-beda. Berarti FPK niki kan bisa dikatakan sebagai jalur komunikasinya Ji ya? Iya betul. Wadah informasi dan komunikasi di antara para etnis yang ada di daerah itu. Jadi kalau kita Riki baru ada 13 etnis yang bergabung di tubuh Forum Pembauran Kebangsaan Ki, dan nanti 2025 pergantian pengurus ya kita akan coba tambah lagi dengan melibatkan berbagai etnis yang ada di Buleleng ini. Berapa etnis yang harus dicari, Ji? Kalau tidak salah di Kabupaten Buleleng ini ada 17 etnis. 17 etnis. Oh, kurang 4 lagi kurang ya, Ji? Kurang 4 lagi. Yang kira-kira mau kita ajak terlibat di kepengurusan ini. Karena apa? Karena ternyata di dalam perkembangannya Forum Pembauran Kebangsaan ini mengalami beberapa hambatan. Contoh dari etnis Padang, kita ajak terlibat, mereka mau, tetapi kesehariannya niki yang kurang bisa bergabung dengan kita, memberikan eksistensinya dan lain sebagainya, karena mereka berpikir lebih fokus kepada bisnisnya.
Contoh, mereka jual nasi Padang, kalau ditinggal bisa membuat bisnisnya niki kurang bagus kan begitu. Pada intinya mereka siap membackup kita, tetapi niki pun terkendala persoalan-persoalan di bisnisnya. Sehingga ya kita lepas yang mau kita ajak, dan nanti kita berikan pengertian lagi kalau teman-teman dari etnis yang belum bergabung niki mau, ya kita akan libatkan di dalamnya. Nggih. Niki kira-kira program yang menyasar tingkat SLTP itu penekanannya seperti apa, Ji? Kita menggunakan tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Nah, di situ kan bisa kita kupas berbagai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kita tunjukkan implementasi keseharian seperti apa itu, dan rupanya nyambung. Contoh, kemarin kami bersosialisasi di SMKN 1, itu nyambung sekali kita, antara kami dengan siswa sangat nyambung. Artinya apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang mereka tangkap dari apa yang kita berikan ke nyambung. Artinya mereka memahami betul, oh ternyata kita harus begini, kita harus begini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, berarti lebih ke pendidikan Pancasila kewarganegaraan gitu ya, Ci ya. Oke, ya. Nanti kira-kira sejauh mana jika sudah melakukan sosialisasi ke tingkat SLTP, mungkin peran dari para siswa-siswi tersebut nanti Ji dilibatkan dalam hal apa begitu? Ya, betul. Nah, niki kan kita sedang merancang semacam napi wastana nike, kembali kita akan mengadakan semacam lomba. Lomba waktu zaman kita masih muda-muda nike kan cerdas cermat itu. Jadi kita coba mengangkat itu agar pengertian mereka terhadap kewarganegaraan, terhadap Pancasila, wawasan kebangsaan semakin melekat di hati mereka. Nah, harapan kita ini akan dijadikan bekal ketika mereka sudah akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Jadi itu tujuan dan sasaran kita nanti, Bu Ayu. Okay. Ya, yang pastinya memang sudah banyak yang akan diselenggarakan, dilaksanakan dari program-program FPK sendiri begitu ya, Ji ya. Betul. Dan ini memang harus terus ya, Ji, digelorakan. Harus terus. Secara intens begitu ya. Secara intens ya. Ke masyarakat juga kita terus. Ke pelajar-pelajar, mahasiswa juga terus kita lakukan. Nah, niki 2024 niki kan rencananya di samping tingkat SLTP, SLTK juga di kalangan mahasiswa. Kita akan coba masuk ke situ untuk memberikan pemahaman, pengertian bagaimana kita melaksanakan Pancasila di dalam pergaulan sehari-hari. Yang pastinya bisa menumbuhkan begitu ya, Ji, memantapkan, memelihara dan mengembangkan dari pembawaan kebangsaan itu sendiri. Ampura, Ji, ini sudah ada WhatsApp dari Ibu Made yang ada di Sambangan. Hanya usul katanya Ibu Made terkait Bu wawasan kebangsaan ini agar terus-menerus digaungkan ke sekolah-sekolah baik swasta ataupun negeri, juga sekolah berbasis agama apapun itu. Semangat kepada narasumber untuk menjaga NKRI. Terima kasih Bu Made. Saya ulang lagi aja. Saya ulang baca lagi. Silakan. Jadi sekali lagi ada usul begitu ya, Ji ya, dari Ibu Made di Sambangan terkait semoga wawasan kebangsaan ini terus-menerus digaungkan, gitu ya, ke sekolah-sekolah baik itu ke swasta ataupun negeri, dan juga sekolah yang berbasis agama serta apapun itu. Siap. Ya, sembari menantikan atensi pendengar lain, Haji. Silakan untuk dijawab, Ji. Ya, terima kasih Bu Made. Jadi untuk wawasan kebangsaan ini bukan kita baru mulai tahun 2024 ini ke tingkat pelajar SLTP maupun SLTA. Itu sudah kita mulai jauh hari sebelumnya. Kita turun ke SMP 4, kemudian ke SMP 2, SMP swasta,
bahkan sampai ke SMP Muhammadiyah di Jalan Napinke, kemudian SMP Santo Paulus juga kita sudah pernah. Intinya mereka sangat antusias dan berterima kasih sekali kepada Forum Pembauran Kebangsaan ini. Hanya saja kami menyadari intensitas kita niki terbentur persoalan anggaran. Soal anggaran, jadi apa yang dirancang oleh pihak Kesbang, berapapun anggarannya itu kita kelola untuk bisa turun ke sekolah-sekolah. Nah, untuk tahun ini kita diberikan batasan untuk menyentuh 6 sekolah. Tahun ini ya, Ci? Tahun ini. Gitu. Satu pun belum tersentuh atau sudah ada? Yang kemarin di SMKN 1 ini kan SMK itu. 1 okay. Kita mulai dari sana. Sedangkan yang kedua bulan April nanti. Ya, itu berarti sesuai anggaran ya, Ci? Sesuai anggaran yang ada. Dan jangan lupa bahwa kita juga sering melakukan kegiatan mandiri. Ketika anggaplah 6 sekolah yang kita sasar yang dibiayai oleh Pemkab, kita bersepakat di antara teman-teman etnis ini untuk menyumbangkan uangnya kita pergunakan untuk ke sekolah-sekolah yang belum kita sentuh. Artinya masih banyak sekali sekolah-sekolah yang harus kita berikan pemahaman tentang Pancasila, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke. 6 sekolah harus tuntas di tahun ini. Harus tuntas di tahun ini. Itu program yang sudah ditetapkan oleh Kesbangpol. Sedangkan sisanya nanti kita cari waktu di tengah-tengah napi wastane waktu luang yang ada kita akan coba jadwalkan ke sekolah-sekolah yang lain dengan sistem mandiri. Jadi itu yang kita kerjakan, Bu Ayu. Intinya semangat teman-teman di FPK luar biasa. Buat yang apa yang kita kerjakan ini sudah sangat menyentuh arti dan nilai-nilai daripada Pancasila itu. Kita sampaikan ke anak-anak, siswa dan lain sebagainya, tidak dalam konteks mengajarkan tetapi dalam konteks diskusi, mencari persamaan persepsi apa yang kira-kira terbaik bisa disajikan di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulannya. Berarti banyak sekali ya penekanan kalau udah sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, Ji ya. Banyak sekali ya. Ya, selain juga istilahnya sekaligus begitu ya, Ji, memberikan edukasi terkait dengan dampak-dampak yang bisa dikatakan negatif penggunaan medsos contohnya, betul. Ji ya. Di antaranya salah satu itu yang rame itu kita singgung juga, dan napi wastanya respon dari adik-adik ini luar biasa sekali soal itu. Kira-kira seperti apa respon dari mereka? Intinya mereka sangat setuju, salut dengan pendapat kita, dan mereka juga mendapat tambahan wawasan. Dengan turunnya FPK ini kami merasakan tambahan pengetahuan. Jadi demikian, karena kita setelah melakukan sosialisasi minta dari mereka apa pendapat adik-adik terhadap keberadaan FPK. Jadi mereka jawab seperti itu. Luar biasa, sangat bagus, dan kami berterima kasih sekali. Harapannya ke depan lebih banyak turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman-pemahaman itu. Jadi itu yang kita dapatkan dari adik-adik. Baik. Ya, kita juga masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau ke WA Pro 1 ya pendengar ya, di 081139999790. Tentu saja dalam dialog interaktif Hai Balik Ken seputar topiknya eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan Buleleng, Jaga Kedaulatan Bangsa. Bersama narasumber Ketua FPK Buleleng Bapak Ide Bagus Lili Sudirgeraka SE. Mohon izin, Ji, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Om Swastiastu, Pak Narte. Om Swastiastu. Ji. Nggih. Rahayu. Rahayu beli. Merdeka, salam Pancasila. Merdeka.
Iya. Pasti sering ketemu di Tetap lapangan. semangat. Iya. Apalagi Woi. Pak Narti ini luar biasa nih. Pasukan Aktif, ini, produktif. pasukan. Pasukan Iya. ya, pasukan FPK juga ya Pak Narti. Iya, saya walaupun tak Sering ikut, tapi memberikan saya ikut kesana ke sini. pemahaman tentang Nggih. Karena Pancasila. Nggih. jumlah pengurusnya dua terbatas. Mm-mm. Mungkin nanti bisa kalau sudah ditambah, saya akan siap ikut Mm. di GPP, ikut pensiunan, ikut. Ya banyak forum lah untuk isi waktu biar tetap eksis, Nggih, betul. sehat, happy aja. Iya. Mumpung masih diberi kesehatan dan Betul. bisa mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara sesuai bidang saya, pendidikan Pancasila, PMP. Ya. Selamat Hari Raya Galungan Kuningan dan Nyepi. Iya, sami-sami. Sareng sami Rahayu Rajeng. Iya. Kan gitu. Saya sangat salut dan tetap memberi motivasi, apresiasi kepada FPK ini karena saya mengikuti. Ya mudah-mudahan nanti dalam forum-forum pertemuan, walaupun saya tidak pengurus, saya nitip diri untuk diundang. Walaupun kalau jarak jauh ke Jawa mungkin saya izin, walaupun dulu ada forum ini ke Jawa, studi banding bagus sekali. Nggih. Nah saran saya melihat di kampus, kebetulan saya ngajar dulu, berkembang sekarang mahasiswa dari Medan ya. Nggih. Mungkin di pengurus itu nanti mungkin kalau belum ada dari Batak, mungkin itu bisa baik dia mahasiswa maupun tidak mahasiswa, karena banyak ambillah Gus kan sudah tahu Siombing itu kan orang Batak. Nggih. Mungkin dia punya forum atau apa namanya itu persatuannya, itu bisa dikoordinasi. Kalau belum masuk ya, itu saran saya pertama. Iya, iya. Kedua, untuk kegiatan mengenai kebangsaan, wawasan kebangsaan Pancasila, mungkin kontak kepada forum atau apa namanya itu bidang studi PMP atau PPKN ya. Nggih. Sehingga kerjasama dan bisa memanfaatkan tenaga mereka jadi lintas sekolah. Mungkin dari SMA dia bisa memberikan ke SMP. Jadi bukan kita pengurus yang bukan profesinya memberikan materi itu, sehingga tidak salah nanti dari segi materi atau dasar-dasar yang sudah baku gitu ya. Jadi ada forum persatuan guru PMP, kan tiap-tiap bidang studi ada forumnya ya. Sehingga itu seizin dinas pendidikan. Jadi kita kontak, adakan pertemuan antara FPK, kemudian juga GPP. Kita kan sendiri kan GPP-nya juga nggak, jadi bisa dikoordinasikan. Kemudian untuk kegiatan lomba, mungkin nanti bisa seperti saya di kampus dulu melopori memberikan usul debat, istilahnya itu ya cerdas cermat, itulah mungkin supaya lebih energik debat demokrasi atau debat Pancasila, mungkin sehingga dia menyusun materi dulu, proposal yang diajukan kepada panitia, mungkin nanti Pak Sukadi itu yang tahu, sehingga nanti waktu debat dia sudah menyasar pada proposal yang dikirimnya. Ya mungkin itu teknisnya. Terakhir, saran saya, bolehkah bantuan dana ini, seperti yang saya tahu yayasan-yayasan seperti adik saya Atang Wiguna itu buat krematorium di Banyuasri, bisa mendapat bantuan. Apakah forum ini karena di bawah Kesbangpol bisa mohon bantuan ke istilahnya itu CRC ya, saya lupa istilah itu, untuk
perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang bisa membantunya, sehingga dengan mengajukan proposal dengan ada dasar hukumnya. Jadi kegiatan ini tidak hanya bertumpu pada bantuan Kesbangpol, tapi ada juga mendukung karena mereka adalah juga mempunyai visi misi sosial kebangsaan. Sekian, terima kasih, selamat berjuang. Om Santi Santi Om. Om Santi. Baik, terima Santi, kasih Om. Pak Narte atas atensinya. Ini bagus sekali ya, Ya, masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Narte. Pak Narte siap-siap direkrut Ya. jadi anggota FPK. Selamat pagi. Pagi Mbak Ayu. Iya, Mas Ramadan di Sorong. Mas Ramadan ya. Mbak Iya, Ayu. di Sorong, nggih. Di Iya, Sorong, dan juga Iya. selamat Irian, pagi Iya. dan Om Swastiastu untuk Pak narasumber ya. nggih. Dan juga selamat memperingati Kalungannya walaupun sudah lewat ya. Nggih, Tapi terima kan kasih ada Pak Kuningan Ramadan. kan. Iya. Tapi nanti tanggal 11 ya. Nggih. Iya. Oh iya Pak. Semoga semakin sukses, semakin baik saja ya Pak ya. Amin. Amin. Ini tentang kedaulatan kebangsaan ya Pak ya. Nggih. Ya, saya kira bahwa pembinaan struktur ideologi Pancasila itu pada generasi mulai dari tingkat PK sampai mahasiswa itu sangat penting. Nah, itu dalam rangka menciptakan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nggih. Nah, bagaimana sila pertama itu ketuhanan Maha Esa itu kan supaya kerukunan dimanapun selalu terjaga sesuai Pancasila, saling menghargai, lalu keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pak, satu hal penting juga bahwa ini harus dibuat regulasi Pak, nggak bisa bersifat temporer atau sporadis ya. Itu nggak bisa, artinya akan hilang lagi. Jadi harus suatu regulasi yang terus-menerus dilakukan, ya seperti itu. Mungkin karena anak-anak itu kan adalah peniru yang paling ulung Pak, apa yang mereka lihat. Iya. Jadi harus dimulai daripada penyelenggara, yaitu penyelenggara pemerintahan dari tingkat bawah sampai atas itu harus menunjukkan eksistensi atau esensinya apa bermasyarakat dan bernegara gitu Pak. Nggih. Jadi itu contoh yang paling utama harus dilakukan oleh tanggung jawab daripada penyelenggara negara ini. Nah, Nggih. karena anak-anak tinggal meniru Pak. Kalau mereka sudah kuat, diperkuat dengan itu semua, akan dengan sendirinya itu Pak, akan mereka terbiasa ya. Jadi sila ketiga persatuan Indonesia dan sendirinya akan semakin kuat. Iya. Jadi harus ada regulasi yang paling jelas bagaimana caranya. Nah, saya kira seperti itu ya Pak ya. Nggih. Kalau Nggih. cuma sebentar nanti tidak akan bisa ini. Jadi memang begitulah ya, harus terus-menerus dilakukan gitu. Cuma itu Pak ya. Terima kasih Baik, banyak Pak ya. terima kasih Pak Ya. Ramadan. Sama-sama Nggih, Pak. sukses. Selamat pagi. Ya, Om pagi. Santi. Nggih. Iya, terima kasih Mas Ramadan yang ada di Sorong. Ini sebuah masukan ya, Haji ya. Nggih. Dan memang sebuah apresiasi yang positif juga terkait dengan pemahaman ideologi Pancasila. Memang ditekankan itu dari tingkat TK ataupun anak usia dini begitu Ji ya. Nggih. Dan harus ada regulasinya, tidak bisa dibuat temporer. Harus dimulai dari penyelenggara pemerintahan, esensinya dan sebagainya. Karena jikalau kita melakukan program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat, itu apa yang dilihat itu yang ditiru begitu Ji ya. Betul. Nggih. 24644, selamat pagi. Merdeka. Pak Putu Mahardipe. Merdeka. Senari Nggih. nanti Nggih. mohon izin mau ketemu bos saya ini. Nanti tertawa dah. Diculik Iya. langsung nggak apa-apa juga Pak Putu. Sehat beli putu. Harus Nggih, semangat. tengkare ya. Harus semangat. Matikan lampu. Wih, ingat dah dulu. Nyalakan lampu. Wih, dan itu tugas betul-betul kenangan masa lalu. Iya, betul. Ya, betul, harus ya. semangat. Ya, sampai ini kira tuh suhu saya Narte itu tahun 70 waktu SMP Bakti Asih itu beliau mengajar kewargaan negaraan dan Pancasila.
ada temennya dua, Pak Sujana Nori sama Pak Marson, dua-duanya temannya tuh. Ajar gak itu almarhum dah. Beliau nih betul-betul Pak Narte ini. Pak Narte, harus semangat nih, senior saya nih. Iya, sanangan nih, situ saya. Beliau udah ya mengajarkan udah mengenai Pancasila, udah warga negara sebagainya. Nah sekarang dengan adanya forum ini, saran beliau itu sudah sesuai dengan perkembangan dinamika sekarang ini. Saya ingin mendorong saja Ratu, ya, kalau Bobodo Bongol, siap. Ampure, ya, Selalu kita semangat. harapkan Liputu. Iya, tetap semangat. Iya, betul. Ya, tetap semangat. Saya ada masjid-masjid lain. Saya berikan semangat untuk Ratu Pasahat. Terus memperjuangkan, menurunkan anak-anak cucu kita menjadi harapan bangsa yang baik. Ya, Begitu saja, salam keluarganya. nggih, Selamat sami-sami. Kuningan. Rahayu, Selamat nggih. nyepi. Ampun tanggal dengannya, mohon maaf lahir batin. Ayo Sundari, terima kasih Inggih. kembalikan. Iya. Inggih. Sampai di Merdeka. Merdeka. Ya, luar biasa semangatnya Pak Putu Mahardipa alias Nang Biot ya, yang terkenal ya Ji ya. Nggih. Aji, ini sebelum ditanggapi apa yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi, mohon izin kita jeda Nggih. sejenak. Durus. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Satu, dua, tiga, tutut. Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan Buleleng Jaga Kedaulatan Bangsa bersama narasumber Ketua FPK Buleleng Haji Lili Sudirge Rake SE. Wah, ini sebelum ditanggapi ternyata berdering kembali Ji. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi Pak Sedarsana ya. Iya betul sekali. Oke, ampura Pak Sedarsana volume radionya bisa dikontrol supaya tidak feedback ya.
Nggih. Nggih, cukup monitor lewat handphone ya Pak Sudarsana ya. Nggih. 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 Ya, silakan Pak Sudarsana, apa yang ingin disampaikan? Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Pak Sudarsana. Nggih. Ini Bayu, ini teman saya. Di waktu Semea Gajah Mada. Nggih, Tahun betul. 76, kalau tidak Iya. salah. Bagaimana kabarnya Pak Bagas? Baik, sehat. Wah, Pak ini reuninya. Sudarsana sehat nggak niki? Sampai sehat-sehat. Nggih, Astungkare. Masih ketemu di udara ya. Nggih. Iya, betul. Reuninya lewat udara ya Pak Nggih. Sudarsana ya. Lewat udara ya. Nggih. Masih ingat dengan saya, Pak? Masih Masih ya. teman lama nggak bisa dilupakan. Ya. Ini terkait dengan topik tadi, eksistensi, pembauran bangsaan ya. Tadi sudah banyak disampaikan di mana kami di Bakti Serat, masyarakat kami sangat berbaur sekali. Nggih. Berbagai macam suku, agama ada di lingkungan kami. Tapi selama ini kehidupan kita sangat baik sekali, sangat membaur dan kerjasama bagus. Ini yang terus kita tingkatkan, Nggih, betul. saling menghargai, toleransi. Ini berkat daripada FKUB ya, telah melaksanakan program-programnya ke desa-desa dan pernah ke desa bagus saja, bagus, Nggih, betul. mengadakan sosialisasi Iya. dan sudah membentuk tim di desa bagus. Ini sangat luar biasa sekali. Ini terus ditingkatkan, dilanjutkan bagaimana nantinya program-program ke depan agar pembauran kebangsaan ini tetap eksis. Iya. Itu harapan kami. Nggih, terima Dan di sini kasih. harapan kami pada Pak Bagus bagaimana di Buleleng agar terus dapat menjaga kebersamaan antar etnis di Buleleng ini. Tentunya di sini kami ada saran pada Pak Bagus agar setiap desa dibentuk forum ini. Tadi di kecamatan sudah dibentuk. Ini penting sekali. Dan juga untuk program selanjutnya Bapak Bagus harus bisa datang ke desa-desa seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan pembauran kebangsaan ini terus eksis, berkelanjutan. Terima Sehingga kasih. kehidupan kita tetap damai, rukun, dan sejahtera. Itu saja. Terima kasih. Astungkare, matur suksema Pak Sudarsana. Iya, matur suksema. Terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya. Silakan ditanggapi Ji ya. Ini sudah hampir belum semua nih. Belum semua tertanggapi. Oke, silakan Ji. Baik, terima kasih terutama untuk senior tiang niki Pak Narte Ariante. Memang beliau luar biasa sekali, selalu memberikan nasihat, pandangan, pendapat tentang bagaimana kita melanjutkan program-program Forum Pembauran Kebangsaan, kemudian disinkronkan dengan organisasi-organisasi yang lain, sehingga kita keluar niki, maksudnya ketika kita akan bersosialisasi bisa diikuti oleh organisasi yang lain. Bagus sekali usulan dari Pak Narte niki, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, beliau menyarankan agar melibatkan etnis Batak. Dan Astungkare Pak Narte dari Batak sudah bergabung dengan kita, yang namanya Bapak Bilmart D. Simanjuntak kayaknya nih kan. Bilmart Simanjuntak, beliau juga bekerja di napi wastane listrik yang di Cilukan Bawang nih. PLTU. Nggih. PLTU Cilukan Bawang, dan beliau sekaligus sebagai mahasiswa S2 di Undiksa. Nah, kemudian untuk niki yang agak kami ragukan bisa tidak dilakukan, sarannya Pak Narte niki memang bagus sekali. Supaya
kita tidak salah di dalam memberikan pemahaman Pancasila kepada adik-adik untuk melibatkan orang-orang yang memang mumpuni, beliau-beliau itu ya, dari guru SMA dan lain sebagainya. Begini, forum pembauran kebangsaan niki ada karena dilindungi oleh Permendagri nomor 34 tahun 2006. Nah, pengertiannya adalah kita dari forum-forum dari etnis yang ada niki bertemu, bersatu, menyatukan visi misi sehingga terbentuklah forum pembauran kebangsaan ini. Dan melalui Permendagri 34 2006 ini sudah ditentukan dengan sangat jelas personilnya seperti apa, kemudian pendanaannya juga seperti apa. Jadi forum pembauran kebangsaan ini dibiayai oleh pemerintah kabupaten untuk tingkat 2, provinsi oleh provinsi dan seterusnya. Nah, karena ini kita kemudian menjadi agak risih ketika harus membagi tugas dengan teman-teman kita dari luar. Kenapa? Karena ketika kita selesai bertugas itu, biasanya kami menandatangani yang namanya honor. Walaupun menurut kami itu sebenarnya honor yang diberikan oleh pemerintah itu honor sesuai dengan Perbub. Jadi kita terima saja apapun itu, yang penting kita bekerja untuk daerah dan bangsa dan negara. Nah, kemudian untuk debat ini juga kami setuju. Nanti kita akan rembuk dengan teman-teman, kan sebentar lagi kita setelah hari raya niki ada rapat koordinasi, kita akan sampaikan seperti itu. Dan khusus untuk Pak Narde, kita sangat mengharapkan sekali beliau berkenan hadir karena beliau kan seorang master nih, master tentang Pancasila, dan kebetulan juga kami memiliki Prof. Sukadi, Profesor Sukadi niki, beliau kan ketua Gerakan Pembumian Pancasila Provinsi Bali. Jadi bisa kita sekali-sekali minta beliau bersama-sama FPK turun ke lapangan memberikan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan baik. Cuman makin tergantung waktunya beliau. Bisa enggak kita mintakan waktu beliau untuk bersama-sama turun ke bawah. Kemudian untuk Pak Ramadan, regulasi ini kan kita sudah punya. Seperti tadi yang sebutkan tadi, regulasinya adalah Permendagri nomor 34 2006 yang diimplementasikan juga oleh Bapak Gubernur melalui Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2010. Dan keberadaan kita di Kabupaten niki di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Jadi forum pembauran kebangsaan niki diajukan ke Kesbang, kemudian Kesbang menyampaikan ke Bupati untuk dimintakan tanda tangan. Kan Bu Ayu pernah juga kita libatkan di FPK. Nah, harapan kami ke depan Bu Ayu bisa bersama kami lagi, mungkin Pak Narde, sehingga kelengkapan organisasi FPK niki semakin mantap. Iya, dan tergantung teruji. tergantung ketuanya nih. Kalau tiang diajak kembali, tiang siap. Oke, terima kasih kalau begitu Bu Ayu. Jadi itu untuk Pak Ramadan, regulasinya sudah ada dan kita berusaha menghimbau pemerintah daerah untuk tetap secara rutin menyampaikan sesuatu agar setiap tahun kita bisa berekspresi, bersosialisasi bersama-sama masyarakat pada umumnya dan adik-adik pelajar pada umumnya. Nah, untuk Pak Putu, Pak Nang Beod, niki beliau sahabat kami niki.
banyak cerita-cerita lucu Iya. ketika kami masih sama-sama mahasiswa. Terima kasih Beli Putu sudah memberikan dukungan kepada kami, dan Beli Putu pun pendapatnya luar biasa nih tentang Pancasila, karena kami sering berdiskusi dengan beliau. Beliau kan seorang sarjana hukum. Jadi kita sering berdiskusi dengan beliau, dan beliau banyak manfaatnya ketika memberikan masukan-masukan itu. Kemudian untuk Pak Sudarsana, betul Pak Sudarsana, kami sudah pernah berdialog dengan masyarakat Desa Bakti Seraga. Kemudian banyak masukan yang kita terima, dan di situ memang terdiri dari berbagai etnis. Perkembangan Desa Bakti Seraga ini luar biasa menurut kami. Dan ini sudah pernah kami usulkan ke pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, agar salah satu desa yang bisa kita naikkan menjadi desa Pancasila adalah Desa Bakti Seraga. Tetapi menurut Pak Dandim, ketika kami audiensi kepada beliau sudah memiliki satu tempat, satu desa di Pegayaman untuk dijadikan proyek pembentukan Desa Pancasila. Kami secara tidak langsung diminta oleh Pak Dandim untuk ikut bersama-sama mewujudkan Desa Pancasila ini. Tentu kami senang hati menerima harapan beliau, dan kami siap untuk turun ke lapangan. Setelah dengan pelajar niki, mungkin di sela-sela waktu itu kami akan turun ke Desa Pegayaman untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila. Berarti forum dari FPK itu sudah ada di masing-masing desa ya, dan sering bertatap muka begitu ya? Sering bertatap muka. Belum di tingkat desa belum ada. Oke. Kami memang berinisiatif ketika itu ada kekosongan. Kami bersurat ke Kepala Desa Bakti Seraga untuk beraudiensi, dan masyarakat yang datang juga beragam, dan itu kita manfaatkan untuk pengenalan forum pembauran kebangsaan. Iya. Semoga nanti ketemu dengan Pak Sudarsana ya ketika ke Bakti Seraga ya. Waktu dulu juga sudah pernah ketemu dengan beliau di kantor Desa Bakti Seraga. Dan sudah semua terjawab ya Ji ya? Yang Sampun. disampaikan oleh pendengar, baik itu dari Ibu Made, Pak Narte, Mas Ramadan, Pak Putu Mardipe, dan juga Pak Sudarsana. Ini karena keterbatasan waktu gitu ya Ji ya. Tanpa terasa hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa yang ingin Aji sampaikan kepada pendengar terkait dengan eksistensi dari FPK sendiri? Karena kita ketahui tugas dari FPK ini kan antara lain menjaring aspirasi masyarakat gitu Ji ya, di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog begitu ya dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan juga masyarakat. Silakan Aji untuk closing statementnya. Pertama, kami mohon dengan sangat hormat karena keberadaan kami ini melalui SK Bupati, dan kami sudah beberapa kali minta bertemu dengan Pak PJ, tetapi mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya sampai saat ini kami belum pernah diterima oleh Pak PJ. Aneh ketika beliau meminta kita melalui SK untuk bertugas, ketika kita mau mohon petunjuk belum pernah diterima oleh Pak PJ Bupati. Nah, kedua, kepada seluruh masyarakat Buleleng dan khususnya adik-adik pelajar, bahwa kita tetap berpegang kepada satu, Bhinneka Tunggal Ika adalah darah kita, karena pembauran ini merupakan tenaga yang sangat luar biasa untuk mewujudkan cita-cita kita. Tetap satu dasar negara, yaitu Pancasila. Tetap lambang negara kita adalah merah putih. Merah putih adalah wujud persatuan dan kesatuan kita. Jadi mari kita bersama-sama menjaga bagaimana Buleleng ini agar tetap terjaga
terutama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan untuk terwujudnya Buleleng yang aman, damai, sejahtera dan indah tentunya. Baik, wah luar biasa penutup ataupun closing statement dari narasumber pendengar dalam dialog interaktif Hai Balikankan seputar topiknya eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan Buleleng Jaga Kedaulatan Bangsa. Matur suksema niki Haji Lili Sudirga Raki SE atas waktu dan kesempatannya sudah berada di tengah-tengah kebersamaan pendengar Pro 1 dan sharing juga ya seputar topik eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan Buleleng Jaga Kedaulatan Bangsa. Selamat bertugas kembali Haji, salam sehat selalu. Bu Ayu, terima kasih pemirsa yang sudah berpartisipasi. Kita harapkan momen-momen seperti ini bisa kita lanjutkan dan kembangkan. Ya. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk awal pekan ini Senin 4 Maret 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.